wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimbangkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di siang hari yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh-Nya. Alhamdulillah. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang menunda-nunda. Pernahkah kalian menunda-nunda pekerjaan, baik itu tugas, berbuat kebaikan, atau bahkan beribadah? Misalnya, nanti aja deh bikin tugasnya, deadline-nya masih seminggu lagi. Nanti aja deh infaknya, duitnya mending buat jajan aja. Pasti kita semua pernah berada di posisi ini. Kita merasa masih punya banyak waktu untuk berbuat hal-hal baik yang sebenarnya tidak susah untuk dilakukan. Bahkan sebenarnya itu sangat amat baik dan sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seringkali kita menganggap menunda hanyalah masalah manajemen waktu. Padahal jika kita telah lebih dalam, menunda adalah masalah manajemen iman. Dalam bahasa Arab ada istilah taswif, yaitu ucapan saufa atau nanti saja. Para ulama salaf menyebutkan bahwa saufa adalah salah satu tentara iblis yang paling kuat untuk membinasakan manusia. Kenapa demikian? Karena setan tidak selalu membisikkan kita untuk berbuat maksiat secara langsung. Setan seringkali membisikkan kita untuk menunda ketaatan. Padahal waktu adalah aset yang tidak bisa kita putar kembali. Banyak alasan yang menjadikan kita bermalas-malasan hingga akhirnya kita jadi menunda-nunda. Atau lebih tepatnya, kita yang mencari-cari alasan tersebut supaya kita punya lebih banyak waktu untuk scrolling sosial media. Ujung-ujungnya antara kita kecapean atau bahkan tidak kita lakukan sama sekali. Padahal tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok kita masih diberi hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan menunda-nunda ini juga bisa disebut sebagai prokrastinasi. Kebiasaan ini jelas berbanding terbalik dengan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyederhanakan dan tidak menunda-nunda. Seperti pada firman-Nya di surah Asy-Syarr pada ayat 7 yang berbunyi "Fa'idza faragta fansab", yang artinya apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, maka teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya Allah mengajak kita untuk kembali bekerja jika telah selesai dari satu pekerjaan atau kesibukan, tentunya dengan sungguh-sungguh sambil diiringi oleh harapan dan optimisme akan mendapat pertolongan dari Allah. Tentunya kebiasaan prokrastinasi atau menunda-nunda ini bisa membawa dampak negatif yang bisa merugikan diri kita sendiri ataupun bahkan orang lain. Di antaranya adalah kita bisa kehilangan berkah waktu. Pepatah mengatakan bahwa waktu adalah emas. Pekerjaan yang menumpuk membuat pikiran kita tidak tenang. Keberkahan kita hilang karena kita bekerja dalam tekanan yang membuat kita akhirnya stres. Kita bukan bekerja dalam keikhlasan. Kemudian juga bisa membawa penyesalan di akhir. Banyak ahli kubur yang berandai-andai ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah atau beribadah ataupun sekadar mengerjakan kewajibannya. Mereka menyesal karena dulu sering berkata nanti. Ada sebuah perkataan berharga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari.
Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kemudian, bagaimana caranya supaya kebiasaan buruk kita dihapus dalam diri kita? Kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Yang pastinya kita mulai dari hal-hal kecil dan mudah terlebih dahulu, yaitu mengubah mindset kita. Dengan kita mengubah mindset kita dari yang sebelum suka menunda-nunda pekerjaan, kita ubah menjadi bahwa kita melakukan kebaikan dan tugas itu bukan semata-mata untuk orang lain atau dunia, tapi untuk Allah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Allah sangat menganjurkan untuk menyelenggarakan. Dengan kita melakukan hal, baik itu tugas maupun kebaikan, atau bahkan beribadah, saat kita melakukannya saat itu juga dia tidak bisa ditunda, kita akan mendapat nikmatnya kemudian. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau kita menunda-nunda, biasanya kita suka mendapatkan tekanan yang membuat kita jadi stres karena ketegangan. Dengan kita tidak menunda-nundanya, kita jadi lebih tenang dan tidak lagi kepikiran yang akhirnya membuat kita jadi stres tersebut. Tidak hanya mendapatkan tekanan tersebut di dunia, dengan kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh Allah, yaitu menyegerakan, balasan kita adalah nikmatan surga dan dijauhkan dari api neraka di akhirat kelak. Rasulullah mengajarkan doa yang sangat indah yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan derita, serta dari sifat lemah dan malas. Mintalah pertolongan Allah karena kita tidak akan mampu bergerak tanpa taufiknya. Kemudian, cara supaya kita terjauh dari sifat lemah tersebut adalah jangan suka menganggap remeh. Rasulullah bersabda, "La kirana minal ma'rufi ibadah." Yang artinya, janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan sekecil apapun itu. Jangan menganggap remeh suatu tugas juga, jangan kita menganggap remeh suatu kebaikan yang akhirnya membuat kita jadi menunda melakukan kebaikan kecil tersebut. Sesungguhnya, kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Seperti yang sudah Allah tekankan pada surat Al-Zalzalah ayat 7, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan tentunya balasan yang Allah janjikan itu tidak sekecil biji sawi pula, tapi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu kenikmatan surga yang tiada tandingannya. Apakah kalian kebayang? Mereka bisa menikmati surga yang indah yang diberikan oleh Allah hanya karena mereka melakukan satu hal, yaitu menyegerakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan, ataupun kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa taghfir qulubana waj'alna minal muttaqina was-solihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.